Pernah nggak sih Anda penasaran banget soal sesuatu, tapi pas mau cari tahu lebih dalam, bingung harus mulai dari mana? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar langkah-langkah paling awal yang super penting buat memulai proyek penelitian apapun. Kita akan ubah rasa ingin tahu yang abstrak itu jadi sebuah rencana yang jelas dan terarah. Oke, coba deh kita pikirin. Pernah nggak Anda bertanya-tanya, gimana sih sebuah penemuan besar atau terobosan ilmiah itu bisa terjadi? Apa ya pemicu awalnya? Nah, ini dia jawabannya. Kuncinya itu bukan karena kita udah punya jawabannya di awal. Justru sebaliknya. Semuanya dimulai dari menemukan satu pertanyaan yang pas. Seluruh proses penelitian itu, dari A sampai Z, intinya adalah soal menemukan, menajamkan, dan akhirnya menjawab pertanyaan itu. Intinya gini, penelitian itu kan cuma cara kita yang lebih terstruktur buat cari pengetahuan. Dan semuanya, tanpa kecuali, selalu berawal dari rasa penasaran sederhana. Sebuah pertanyaan yang bikin kita gatal pengen cari tahu jawabannya. Oke, langkah konkret pertama adalah menemukan topik. Anggap aja topik ini kayak benua yang mau Anda jelajahi. Ini adalah area yang luas, subjek yang bikin Anda tertarik. Misalnya nih, kita pakai satu contoh ya. Katakanlah Anda tertarik sama dampak polusi plastik buat kehidupan nelayan. Jadi, apa sih sebenarnya topik penelitian itu? Sederhananya, ini adalah fenomena yang mau kita sorot. Kalau pakai contoh tadi, topiknya ya komunitas nelayan dan polusi plastik. Ini masih luas banget kan? Dan memang harus begitu di tahap awal ini. Nggak apa-apa. Nah, yang seru adalah ide-ide ini bisa muncul dari mana aja loh. Mungkin Anda habis nonton film dokumenter soal sampah di laut, atau baca penelitian orang lain. Atau bisa jadi Anda lihat sendiri tumpukan sampah pas lagi liburan di pantai. Inspirasi itu ada di sekitar kita. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering banget bikin orang bingung. Padahal, kalau kita paham bedanya dari awal, ini bisa hemat banyak waktu dan energi. Yuk, kita bedakan antara topik dan judul. Coba lihat gambar ini deh. Topik itu kayak panah besar yang nunjukin arah umum perjalanan kita. Misalnya ke arah nelayan dan plastik. Nah, kalau judul, itu adalah pelang nama yang spesifik di tujuan akhir kita nanti. Keduanya nyambung, tapi fungsinya beda banget. Kita bedah lagi paket contoh tadi ya. Topik kita kan luas dan fleksibel. Dampak polusi plastik terhadap komunitas nelayan. Sementara itu, judulnya nanti bisa jadi jauh lebih spesifik. Misalnya, analisis penurunan volume tangkapan ikan pada nelayan pantai utara akibat limbah plastik. Kelihatan kan bedanya? Topik itu wilayahnya, judul itu alamat lengkapnya. Nah, metafora ini pas banget. Topik nelayan dan plastik itu ibarat pohonnya, fondasi kokoh tempat semuanya tumbuh. Nanti, judul yang spesifik tadi itu adalah salah satu buah matang yang Anda petik di akhir proses penelitian. Oke, topiknya udah dapat nih. Sekarang bagian paling krusialnya, kita harus menajamkan topik yang luas tadi jadi sesuatu yang runcing dan bisa dijawab. Inilah yang namanya masalah penelitian. Ini nih, pertanyaan yang wajib Anda tanyakan ke diri sendiri. Dari topik dampak polusi plastik terhadap nelayan, apa sih sebenarnya yang pengen Anda ketahui? Apa lubang pengetahuan yang mau Anda tutup? Kalau dalam istilah penelitian, masalah itu adalah sebuah kesenjangan. Mungkin kenyataannya kita lihat nelayan makin susah, sementara teorinya bilang laut itu sumber daya yang melimpah. Nah, kesenjangan antara realita dan teori itulah teka-teki utama yang jadi mesin penggerak penelitian Anda. Tipe masalah yang pertama itu namanya deskriptif. Tujuannya simpel, cuma buat memotret sebuah situasi. Pakai contoh kita tadi, pertanyaannya bisa jadi, bagaimana sih kondisi ekonomi para nelayan di wilayah yang polusi plastiknya tinggi? Kita cuma mau menggambarkan keadaannya apa adanya ya. Yang kedua, ada tipe komparatif. Sesuai namanya, ini fokus ke perbandingan. Misalnya, apakah ada perbedaan jumlah tangkapan ikan antara nelayan di pesisir yang bersih sama yang tercemar berat oleh plastik? Kita bandingin dua kondisi yang berbeda. Dan yang ketiga adalah asosiatif. Ini tentang mencari hubungan. Apakah ada kaitan antara dua hal atau lebih? Contohnya, adakah hubungan antara tingkat polusi plastik di sebuah pantai dengan tingkat pendapatan pariwisata di desa nelayan itu? Kita cari koneksinya. Nah, setelah masalah penelitiannya jelas, langkah selanjutnya jadi logis banget. Kita harus tentukan tujuan yang mau dicapai. Gini deh, kalau masalah itu adalah pertanyaannya, maka tujuan adalah misi Anda untuk menjawabnya. Definisinya juga lugas banget ya.
Tujuan penelitian itu ya pernyataan tentang hasil akhir yang Anda inginkan. Ini semacam janji atau komitmen Anda tentang apa yang akan Anda lakukan untuk menjawab pertanyaan tadi. Cara mengubahnya gampang banget loh. Kalau masalah Anda adalah sebuah pertanyaan, misalnya, bagaimana kondisi ekonomi nelayan di wilayah tercemar plastik, maka tujuannya tinggal diubah jadi sebuah pernyataan untuk mendeskripsikan kondisi ekonomi nelayan di wilayah tercemar plastik. Sesederhana itu. Oke, jadi mari kita rangkum peta jalan yang udah kita susun barusan. Ini bukan sekedar langkah-langkah biasa ya, tapi ini adalah kerangka berpikir yang bisa dipakai untuk investigasi apapun. Poin pentingnya ada di alur ini. Dari sekedar percikan rasa penasaran pas lihat sampah di pantai, terus jadi topik luas, nelayan dan polusi, lalu ditajamkan jadi masalah spesifik tentang kondisi ekonomi mereka, dan akhirnya jadi tujuan yang jelas untuk menggambarkannya. Ini bukan cuma buat skripsi, ini adalah cara berpikir yang berguna seumur hidup. Dengan semua kerangka kerja ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara mulainya, tapi dari sekian banyak hal di dunia ini, pertanyaan besar apa yang sekarang siap untuk Anda jawab?